warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai pada malam hari ini. Salawat dan salam berlimpah kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berpanjang terima langsung saja saya akan memberitahu rangkaian acara pada malam hari ini. Acara yang pertama protokolnya sedang berlangsung dan acara yang kedua ialah penyampaian wakil Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Alfian. Kepada Bapak, silakan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rob alam di mana pada malam Ramadan yang kedua ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat beribadah di masjid yang megah, Masjid Aula yang kita cintai. Alhamdulillah, karena beberapa tahun-tahun kita mungkin sangat terbalik di rumah sakit, jadi kita bisa untuk ikut pada malam Ramadan yang mulia. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena dengan jasa-jasa Rasulullah SAW kita berada pada din yang lurus ini, agama yang lurus ini, agama yang banyak Allah juga. Ya, selama saya bertahun juga saya bergaul dengan orang Hindu. Orang Hindu itu kalau mati dibakar. Kalau kita tidak alhamdulillah kita Muslim itu berat. Ya, jadi saya sudah praktikkan beberapa agama 15 tahun saya di India, kuliah di sana. Saya punya banyak kawan-kawan yang dari agama Kristen atau dari Protestan Hindu, tapi menurut saya yang paling untuk yang paling masuk kita Islam ini. Baik, untuk mempermudah waktu, yang pertama kami membacakan infak malam pertama Ramadan tadi malam berjumlah 1.177.000. 1.177.000. Yang kedua, infak dari hamba Allah untuk isi 1 bulan dan imam selama 10 hari sebesar 1.250.000. 1.250.000. Alhamdulillah, berarti untuk isi anak-anak kita masuk bulan lebih. Kemudian untuk imam 10 hari, alhamdulillah sudah tercover oleh infak dari saudara kita Allah. Yang ketiga, sumbangan dari RT 5 kita mengajukan beberapa sumbangan dari masing-masing RT. Alhamdulillah tadi Pak RT 5-nya sudah memberikan kepada kita itu sebesar Rp1.505.000. Rp1.505.000. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada warga RT 5 karena ini sangat membantu kita dalam rangka mensukseskan bulan-bulan hari-hari di bulan suci Ramadan ini. Ini ada estimasi kebutuhan kita saat mengelola sebagai begitu kemarin oleh tim ahli kita. Jadi kita pakai tim ahli supaya jalan yang malam-malam ini sempurna. Jadi sudah dihitung oleh tim ahli kita. Ini satu malam mungkin berapa? Rp650.000. Ya,
Kalau kami sebagai pengurus itu optimis ini bisa terpenuhi selama 29 atau 30 hari selama bulan Ramadan ini. Kenapa kita optimis? Karena Allah itu Maha Kaya. Pasti kalau kita niat kita ibadah, bukan kita yang dapat, tapi Allah yang akan bantu ini, sehingga selama Ramadan full ini kita akan dapat ini insya Allah 650 malam ini oke lah saya pikir. Kalau nanti kita cari cara. Baik, yang terakhir semoga infak dari bapak-bapak ibu semua jamaah di Masjid Aulia ini, Perumahan Kartamaraya ini dapat kami kelola dengan baik dan benar, dan ini harus dipertanggungjawabkan nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan adanya infak bapak ibu ini bisa kita selama 29 hari atau 30 hari bulan Ramadan ini kita full di Masjid Aulia, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena Pak Ustaz sudah ada, nanti kita dengarkan ceramah Pak Ustaz. Inilah mudah bagi anak-anak kami betul-betul mohon nanti selama Ustaz sama sobat tarawih langsung kita usahakan bagi anak-anak kita untuk tidak dulu. Mungkin kalau ada bapak-bapak bagus, saya tunggu. Kenapa? Karena jauh nanti anak-anak kita 20 tahun kemudian yang mesti menjelaskan ini. Tapi dari kenyataannya, jadi tanggung jawab anak itu baru bapaknya. Kalau dia lari nanti sebenarnya tidak apa-apa, tapi mengganggu bapak yang lain. Jadi kalau bapaknya ada mendampingi, insya Allah anak-anak tidak ibu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alfian yang telah membacakan Al-Quran pada malam hari ini. Acara selanjutnya yakni spesial Ramadan yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz Abdul Rahman ARD. Kepada Al-Ustaz Abdul Rahman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan, telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk tersebut. Semoga kita tambah dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Allah mudahkan kita bisa membaca Al-Quran minimal sampai kali khatam di bulan Ramadan. Sebaik mana lebih dari satu, dua kali, tiga kali, atau seperti Imam Syafi'i bisa memberikan tahap di Ramadan. Mudah-mudahan. Salam dan salam hari ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Para sahabat dan orang juga berdoa sampai hari ini. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah berkenan mengumpulkan kita, khususnya bapak ibu jamaah masjid Aulia yang bersama dengan Rasulullah dan sahabat dan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Allah berbahagia, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Karena hanya dengan ketakwaan kita akan mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan
dan takwa dengan rezeki. Hubungan iman dan takwa dengan rezeki. Bapak Ibu, tema tentang Ramadan dan rezeki ini agak jarang dibahas oleh para ustaz. Maka kita coba malam ini juga sesuai dengan amanah dari kajian pekan baru, apa hubungan iman dan takwa dengan rezeki. Apakah dengan iman dan takwa ini kita bisa berlimpah rezeki? Apakah bisa kaya? Dalam surat Al-Falaq ayat yang kedua dan ketiga, akhir ayat kedua, awal ayat ketiga, bunyinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan yang kedua, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Bapak Ibu, Allah berbahagia, inilah dalil hubungan antara ketakwaan dengan rezeki, dengan kekayaan. Saya menemukan ayat ini Bapak Ibu, mungkin kita yang SD yang masih zaman kolonial, kalau anak sekarang kan milenial, kan ada pepatah dulu kita diajarkan oleh guru SD itu hemat atau kaya. Tapi kesini saya jarang dapat itu. Mudah-mudahan sudah berubah. Apalagi ketika kita mendapatkan ayat ini. Jadi saya menemukan ayat ini, muncul pepatah baru, bukan hemat atau kaya, tapi takwa atau. Ini Allah yang mengatakan dalam surat Al-Falaq ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kalau sebenarnya bapak-bapak dan ibu, rezeki dari arah yang tak terduga itu mana yang lebih besar daripada rezeki dari arah yang terduga? Mana yang lebih besar? Lebih besar apa? Yang tak terduga. Kalau rezeki yang terduga itu seperti slip gaji, setiap bulan nampak, ya kan? Nampak oleh kita berapa setiap bulan kita sudah terduga akan terima gajinya. Tapi kalau orang yang tak disangka-sangka, itu biasanya jauh lebih besar. Sampai saya panjang kepada Ibu merenungkan ayat ini, di akhirnya begini kesimpulannya. Jangan lagi kita hanya mengejar rezeki, tapi yang kita kejar itu harusnya adalah Sang Pemberi rezeki. Kalau kita mengejar rezeki, rezeki kita terbatas, nggak banyak. Itu tadi yang terduga tadi, slip gaji setiap bulan. Mohon maaf kalau Bapak SM ya sudah jelas slip gaji atau pegawai swasta, nampak oleh kita angka itu setiap bulan. Tapi kalau Allah Sang Pemberi rezeki, Allah akan beri rezeki tanpa perhitungan. Allah akan berikan rezeki pada hamba yang dikehendaki tanpa hisab, tanpa hitung. Artinya apa? Allah Maha Kaya. Apa yang kita mengejar rezeki, harusnya kita kejar adalah Sang Pemberi rezeki. Kalau kita mengejar rezeki, rezekinya sedikit. Tapi kalau kita mengejar Sang Pemberi rezeki, maka rezeki kita menjadi tak terbatas. Karena Allah Maha Kaya. Nah, inilah Bapak Ibu sedikit tafsiran bebas dari surat Al-Falaq akhir ayat kedua, awal ayat ketiga tadi. Sekarang kita ingin bukti betul tidak takwa membuat seseorang menjadi kaya.
disertasi S3 beliau di Universitas Arab Saudi. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bukunya namanya Fikih Ekonomi Umat. Dr. Jabir ini meneliti tentang kekayaan salah seorang sahabat namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu tahu berapa kekayaan Umar bin Khattab? Berapa penghasilan beliau setiap bulan? Menurut Dr. Jabir, Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu menghasilkan penghasilan per bulan itu lebih kurang 233 miliar rupiah. Besar ya? Besar ya? Penghasilan dia 233 miliar rupiah per bulan. Kalau di total aset dia mulai mempunyai 70 ribu ladang petani. Memiliki 70 ribu ladang petani. Setelah dikalikan lebih kurang total kekayaan orang Arab itu 11,2 triliun rupiah. Jadi dibagi per bulan penghasilannya adalah 233 miliar rupiah. Sekarang kita lihat ketakwaan kemana. Bapak dan Ibu, kalau kita urut tingkat ketakwaan orang Khattab kira-kira nomor berapa setelah Rasulullah SAW? Nomor 3. Pertama Rasulullah, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar bin Khattab. Ini tingkat ketakwaan. Kita lihat kekayaan yang diberikan kepada Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab bukan orang yang bekerja keras mencari rezeki, pergi pagi pulang petang banting tulang cari uang, tapi nggak seperti kita. Beliau aktivitasnya hanya dua saja. Kalau tidak berladang, ketika tidak ada panggilan jihad dari Rasulullah, beliau berkebun, sibuk dengan kebun yang 70 ribu tadi. Kalau ada panggilan jihad, beliau berjihad. Makanya dalam 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, Umar bin Khattab masuk ke salah satu. Kalau salah beberapa masuk ke salah satu tokoh yang berpengaruh. Bahkan pernah beliau berfilm ya, film Umar bin Khattab kita lihat di televisi. Nah, begitu hebatnya ketakwaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini digambarkan dalam sejarah kehidupan para sahabat itu. Walaupun kekayaan beliau sebesar itu tadi, tapi gambaran pribadinya sangat sederhana. Beliau punya dua lembar baju, hanya punya dua helai baju. Itu pun tambah-tambah. Umar bin Khattab yang punya penghasilan 233 miliar rupiah. Tidur siang beliau pun tidak dispringkan, tidak di ruang AC. Gimana tidur siang beliau? Di bawah lampu, di halaman Masjid Nabawi, bukan di dalam masjid, di halaman Masjid Nabawi. Tidur siang di sini. Datang utusan dari negeri Yaman, utusan dari negeri Syam untuk menemui beliau. Nggak percaya kalau yang akan dia temui itu adalah khalifah. Karena tidur tanpa perawat, tidur siang di bawah rumah tanpa perawat, ditunjukkan oleh para sahabat itu khalifah. Maka utusan itu tidak percaya. Jadi beliau tidak menemui utusan dari negara lain di istana negara, tidak, cukup di masjid Nabawi. Ini kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Punya apalagi seperti IKN sekarang negara dibangun, tidak punya istana negara, punya tamu negara, cukup di masjid Nabawi. Ini tingkat ketakwaan Umar bin Khattab. Tapi beliau sangat kaya. Takwaannya luar biasa. Jadi Bapak Ibu Allah berbahagia, sangat erat sekali hubungan antara ketakwaan dengan rezeki. Jadi kalau kita meyakini insya Allah Ramadan ini sumber rezeki, banyak sekali rezeki kita di Ramadan. Kalau kita mau setiap ibadah yang kita lakukan itu mendatangkan rezeki. Rezeki diperluas bukan hanya harta, tapi juga yang paling
yang tinggi di dunia itu sebenarnya adalah ketenangan hati. Rezeki tertinggi di dunia itu adalah ketenangan hati. Kalau tertinggi di akhirat, surga terus. Di dunia ketenangan hati, dan ketenangan hati ini Bapak Ibu sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Kenapa disebut rezeki tertinggi di dunia? Karena berapapun harta yang dimiliki seseorang tidak akan menjamin ketenangan hati. Berapapun mewah mobilnya, berapapun megah rumahnya, berapapun cantik istrinya dan suaminya, tidak akan bisa dia mendapatkan ketenangan. Karena apa? Karena ketenangan itu diturunkan Allah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Hanya diturunkan Allah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Surah Al-Fatah ayat 2. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Inilah Bapak Ibu beruntung kita jadi orang-orang yang beriman. Yang diseru itu berpuasa itu siapa? Hanya orang-orang yang beriman. Bapak Ibu semua hanya disuruh puasa. Nanti insya Allah akan memberikan kekayaan berupa ketenangan hati kepada kita. Janji Allah. Dan tidak semua orang mendapatkan ketenangan hati. Hanya orang-orang yang beriman. Makanya Bapak dan Ibu kita lihat kan, berapapun kaya seseorang di barat sana, ternyata hatinya bunuh diri, karena tidak pernah, ya kan? Berapa banyak artis-artis Korea yang bunuh diri? Karena Allah cabut ketenangan di hati, walaupun harta banyak, tapi ketenangan tidak ada. Karena ketenangan ini hanya Allah berikan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Dan untuk mendapatkan itulah Allah perintahkan, Allah minta kita melakukan ibadah. Segala amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah itu akan mendatangkan ketenangan hati. Zikir itu datangkan ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Dan itu adalah kekayaan yang mahal, rezeki yang tertinggi di dunia. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, bersyukur kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Karena ini adalah rezeki. Dan kalau kita tidak pergunakan sebaik-baiknya, tidak kita manfaatkan Ramadan itu mengambil rezeki yang disediakan itu rugi. Insya Allah adalah rezeki terbaik yang Allah siapkan setiap tahun hanya di Ramadan. Jadi rugi sekali orang-orang yang tidak bisa mengambil banyak rezeki di Ramadan. Cara mengambil rezeki orang-orang ibadahnya dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan tarawih, dengan baca Al-Quran. Semua ibadah yang membuat Allah ridha dan membuat Allah senang kepada kita, maka itu adalah rezeki dari Allah. Allah mudahkan kita bisa sholat di masjid, bisa tarawih, bisa iktikaf nanti di 10 hari terakhir. Itu semua adalah pertolongan Allah SWT dan rezeki buat kita. Semoga kita semakin yakin untuk mendapatkan rezeki terbaik kita di bulan Ramadan yang kita kuatkan. Ujung dari semua amal di Ramadan itu adalah maka untuk kita semakin takwa kita, maka yakinlah janji Allah akan beri rezeki dari orang yang tak terduga. Allah akan beri rezeki dari orang yang tak terduga, dan itu jauh lebih besar daripada rezeki yang terduga. Semoga ini memotivasi kita untuk memberikan amal-amal terbaik kita di Ramadan. Kita anggap menjadi seorang Ramadan terakhir yang mungkin kita tidak akan lagi Ramadan. Maka berikan amal-amal soleh terbaik kita di Ramadan. Semoga amal-amal kita ini memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita di dalam Ramadan dan di luar Ramadan, mendatangkan ketenangan hati dan membuat rezeki harta dan lain-lain
nanti pada siapa yang menghendaki tanpa begitu. Kalau Allah sudah redha dengan kita, Allah sudah senang dengan kita, semua yang kita inginkan, yang kita butuhkan, yang kita perlukan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian ini. Semoga Allah mudahkan kita sampai akhir Ramadan kita tetap sehat, fisik kita, badan kita, dan kita bisa melaksanakan amal-amal soleh terbaik kita selama Ramadan tahun 1444 ini. Bila kita bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.